Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Oke, pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya akan mengetengahkan sebuah cerita yang berjudul Ardi Liman Gunung Gajah dalam serial Sunan Kalijaga Berkata Pelan. Cerita ini diceritakan oleh Kacung Bagus Arya Anom, dan sebelum menyimak ceritanya silahkan like, komen, share, dan subscribe-nya, dan jangan lupa bergabung, ikuti, dan follow-nya. Oke, tidak akan lama saya akan menceritakan sebuah judul Ardi Liman Gunung Gajah dalam serial Sunan Kalijaga Berkata Pelan. Selamat mendengarkan. Ketahuilah bahwa ketika para wali bersama-sama berkumpul di Ardi Liman Gunung Gajah, waktu bermusyawarah dalam mengungkapkan kandungan ilmu, memaparkan itikad yang benar dan lurus terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya diminta untuk mengungkapkan secara jelas, aliman mutakaliman, Allah maha mengetahui dan Allah maha berbicara, hakikat ilmu yang mengajarkan dan menjelaskan. Kemakrifatan para sufi membicarakan sifat kelembutan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunan Bonang berkata pelan, yang bernama Allah ialah hakikatnya, bukanlah zat yang disembah, akan tetapi yang menyembah juga yang disembah. Tidak ada yang selainnya. Perkataan Sunan Bonang diterima oleh semua peserta yang berjumlah 8 orang wali. Kedelapan wali dapat mengerti dan menyerap pengetahuan Sunan Bonang. Pangeran Majagung berkata pelan, yang bernama Allah ialah bukanlah wujud yang kasat mata, akan tetapi wujud yang pasti ada, zat yang maha tunggal, tidak terbilang 2 atau 3 ke 8. Para wali yang lain telah mengerti dan memahami apa yang dikatakan oleh Pangeran Majagung.
Sunan Jati berkata pelan, yang bernama Allah ialah Allah itu sendiri, yang mempunyai sifat seperti sifat para hamba, seperti sifat mendengar dan melihat, berkata yang hakiki, yang telah memberikan pengetahuan para hati, telah nyata dalam hati bahwa pengetahuan Sunan Jati telah diterima oleh para wali Jawa. Sunan Kalijaga berkata pelan, yang bernama Allah ialah Allah yang maha melihat secara hakiki, yang maha melihat tidak ada lain selain dirinya. Siang dan malam terang terlihat olehnya, yang maha melihat dan yang maha terlihat. Jelas apa yang dikatakan Sunan Kalijaga dapat dicerna, pengetahuannya enak dirasa oleh semua para wali. Syekh Bentong berkata pelan, yang bernama Allah ialah yang maha hakiki, tetapi bukan yang dibayangkan. Itu adalah Allah adalah zat yang dapat dimengerti oleh dirinya. Wajibullah, wajibul wujud, wajib adanya. Pendapat Syekh Bentong diterima oleh 8 wali yang lain yang sama-sama memiliki hakiki. Syekh Maulana Maghrib berkata pelan, yang bernama Allah ialah hakiki ini, akan tetapi bukan ini, yaitu yang bernama jisim, yang berbalut jasad. Hakikinya Allah bukanlah jasad dan jisim itu. Telah enak teresap oleh hati para wali yang 8 orang. Mereka semua telah lega mendengar penjelasan Syekh Maulana Maghrib. Syekh Lemah Abang berkata lantang, yang bernama Allah ialah aku, yang sesungguhnya di mana adanya Allah, yang lain selain aku. Syekh Maghrib berkata sedu, itu jismi, itu jisim. Allah bukanlah warna dan rupa. Kau ini telah melanggar aturan syariat, nanti kau terkena hukumannya. Syekh Lemah Abang juga bertanya, jika aku tidak lupa, bukankah sebelumnya kita telah sepakat bahwa kita semua harus menjelaskan kandungan itikad kita? Jika penjelasanku ini melanggar syariat, itu bagaimana? Jadi, yang mengingkari kesepakatan itu siapa? Mengapa juga membicarakan hukum atau hukuman? Sekarang berani, besok pun berani. Kapan kita selesaikan persoalan ini? Sunan Giri berkata pelan,
yang bernama Allah ialah sempurna. Atau Nabi seumpama yang melanggarkan kedudukan layar, yang mengolah gambar-gambar wayang. Jika aku bukan hakikat, itulah hakikat nama aku Allah lah, yang memangku kita semua. Begitulah yang dikatakan oleh Prabu Sasmata Sunan Giri. 8 para wali semua sepakat dengan pendapatnya. Sunan Kudus berkata pelan, yang bernama Allah ialah seumpama matahari yang muncul di pagi hari, dan yang ada di sore hari itu hakikinya satu. Akan tetapi pagi dan sore tidak bisa bersatu. Ternyata semua para wali yang 8 telah mengetahui sedarah daging masing-masing, satu rasa dan satu pemahaman. Hanya Syekh Lemah Abanglah yang didakwah syirik, kemudian hukum atau Nabi dihukum hingga kematiannya, dikebumikan di Pamalatan, Kemlaten, sebab ia dihukum di Masjid Agung Pakungwati. Ia telah meninggal secara sempurna. Diceritakan bahwa Pangeran Derajat menikah dengan Nyai Mahantan, menurunkan putra yang bernama Kiai Haji Nusa. Ki Tamsu, nyai dari Kiai Penggalaran, dan Ki Pembayun. Ki Pembayun berputra Pangeran Suci Mata. Pangeran Suci Mata berputra Pangeran Tala. Pangeran Tala berputra Kimas Jambe Pamujangan. Adapun murid yang dikuatkan dan dikukuhkan oleh gurunya, yang para murid tersebut telah menjadi raja-raja yang pernah berkuasa di tanah Jawa. Ialah Sultan Demak Abdul Fattah. Ialah yang diteguhkan dan dikukuhkan oleh sesepuh para wali, yaitu yang Guru Ampel. Sultan Demak Abdul Fattah kemudian menurunkan Sultan Demak Sabranglor, yang diteguhkan dan dikukuhkan oleh Sunan Bonang. Kemudian Sultan Demak Trenggana naik tahta, diteguhkan dengan dikukuhkan oleh Sunan Jati dari Pakungwati. Sultan Bajang diteguhkan dan dikukuhkan oleh gurunya, yaitu Sunan Giri Gajah. Adapun Sunan Prawata yang muda dikuatkan dan dikukuhkan oleh gurunya yang bernama Guru Sunan Kudus. Sunan Mataram naik tahta, dikuatkan dan dikukuhkan oleh gurunya, yaitu Sunan Kalijaga. Semuanya masing-masing telah sepakat dan mengerti akan kenyataan yang sesungguhnya harus diterima. Itulah cerita yang berjudul Ardiliman Gunung Gajah dalam serial Sunan Kalijaga berkata pelan. Hamdan wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.